Novel audio seni sastra dan bela diri Pagoda Emas Pancer yang ke-247. Cerita berlanjut. Jika kau bisa mengambil pedangku, aku akan mempercayaimu. Luo Yan menatap Xiao Nunu dan berkata. Dia jelas tidak percaya bahwa Xiao Nunu bisa mengalahkan Luo Li dari Tianluo Mansion, tapi Xiao Nunu tidak tahu bagaimana harus bersyukur, jadi dia muncul dengan ide ini. Xiao Nunu terdiam. Tampaknya pihak lain tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan Tai Sang Feng Hua hari ini. Untungnya, pihak lain relatif masuk akal dan bukan tipe orang yang merampok orang. Jika aku berhasil menangkap pedangmu, apakah kau akan pergi? Tanya Xiao Nunu. Ya, Luo Yan mengangguk, jika kau bisa menangkap pedangku, itu artinya kau memang bisa mengalahkan orang itu tadi. Tindakanku tadi tidak perlu, jadi kau tidak berutang apapun padaku. Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Pihak lainlah yang mengambil inisiatif, dan saya tidak berutang apapun padanya. Kalau aku yang meminta tolong padanya, tidak ada yang bisa kukatakan. Baiklah, Xiao Nunu langsung setuju. Begitu kata-kata itu keluar, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Li Qianfan berkata cepat, kamu harus memikirkannya dengan saksama. Luo Yan telah mencapai tingkat Raja Abadi yang sempurna. Meng Qilin juga berkata, mengapa tidak memberinya pedang itu saja? Kita bisa menemukan cara untuk mendapatkannya kembali nanti. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Nunu telah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut di medan perang utama, kekuatan Luo Yan jelas bagi semua orang sekarang. Bahkan seseorang sekuat Luo Li tidak dapat menghadapi satu gerakan pun dari Luo Yan, jadi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Nunu dapat menghadapi satu pedang pun darinya. Yao Jianyun tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan hari pertama dia dan Xiao Nunu saling mengenal. Menurutnya, karena Xiao Nunu berani menyetujuinya, dia pasti percaya diri. Bagaimanapun, Xiao Nunu selalu memberinya perasaan sangat stabil. Yin Yaner berjalan tepat di depan Xiao Nunu. Aku akan menerima jurus pedangmu demi tuanku. Begitu dia selesai berbicara, Yin Yaner ditarik ke belakangnya oleh Xiao Nunu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku yakin, kata Xiao Nunu. Tidak, kalau kamu sampai terluka, aku tidak akan bisa menjelaskannya saat aku kembali. Yin Yaner menjawab dengan tegas. Xiao Nunu memberikan tatapan meyakinkan kepada pihak lain, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Selain itu, jika aku tidak mengambil pedang ini sendiri, aku khawatir Nona Luo Yan tidak akan yakin. Yin Yaner ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Xiao Nunu telah berbalik dan berjalan menuju Luo Yan. Tolong ajari aku, Nona Luo. Luo Yan mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya melengkung, jika kau tidak bisa mengambil pedangku, maka kau harus memberikan pedangmu padaku. Tapi, aku tidak akan mengambil barang-barangmu secara cuma-cuma, aku akan memberimu harga yang pantas. Xiao Nunu tersenyum tipis dan berkata, baiklah. Kau pasti kalah. Mata Luo Yan penuh percaya diri. Lalu, dia berbalik ke samping, dan kotak pedang di punggungnya terlepas dari bahunya. Bang! Detik berikutnya, kotak pedang itu jatuh dengan keras ke tanah. Diiringi suara ledakan keras, gelombang pedang yang luar biasa melesat keluar, mengangkat lapisan debu di tanah. Yao Jianyun, Zhou Su dan beberapa orang lainnya di belakang Xiao Nunu semuanya terkejut dan mundur. Bahkan Yin Yaner mundur beberapa langkah. Wajah cantik Yin Yaner tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit berubah warna. Kultivasi Luo Yan jelas lebih baik darinya. Dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Siap. Luo Yan melambaikan lengan bajunya. Kotak pedang di depannya terbuka dari tengah ke kedua sisi seperti kipas lipat. Ada banyak ruang dalam kotak pedang. Ada pedang ajaib di setiap kompartemen. Setiap pedang memiliki gaya yang berbeda. Beberapa pedang sangat indah dan menawan. Beberapa sederhana, dan berat, dan beberapa sangat tajam. Pedang-pedang ini, bahkan jika diambil sendiri, adalah harta karun yang langka. Bahkan Xiao Nunu pun tak kuasa menahan rasa takjub saat melihat para penyerang tenar tersebut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap pedang memancarkan maksud pedang yang unik bagi mereka. Wanita ini memang tidak sederhana, kata Xiao Nunu dalam hati. Pada saat yang sama, saya menjadi lebih waspada. Sepertinya saya tidak bisa ceroboh sama sekali. Apakah kamu siap? Luo Yan bertanya, jika kamu menyesal sekarang, belum terlambat.
Xiao Nunu mengangkat tangannya dan membuat gerakan tolong, tunjukkan keahlianmu. Oke, Luo Yan tidak ragu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan pedangnya ke atas. Dentang. Seketika, suara lantunan pedang yang bersemangat terdengar dari kotak pedang. Saat berikutnya, sebuah pedang sepanjang 3 kaki dengan struktur yang indah terbang keluar. Bila pedang ini diukir dengan pola anggrek yang indah. Saat pedang itu keluar dari kotak pedang, semua yang ada di seluruh lembah Rift besar menjadi redup. Pedang ini disebut pedang Yulan. Itu juga senjata abadi tingkat 7. Luo Yan masih memiliki banyak etika bela diri. Dia memilih untuk menggunakan senjata dengan tingkat yang sama untuk melawan Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu. Kemudian, Luo Yan mengaktifkan pedang anggrek, dan tiba-tiba, sebuah bilah tajam dan sunyi meledak. Niat pedang Yulan. Luo Yan membuka bibir merahnya sedikit, dan dengan pedang Yulan di kehampaan sebagai pusatnya, bunga Yulan mekar satu demi satu, dan formasi pedang yang sangat mempesona muncul di antara langit dan bumi. Pola pada formasi pedang dibentuk oleh tanaman merambat anggrek, dan setiap helai mengandung kekuatan eksplosif dari anggrek yang sedang mekar. Maju. Dengan teriakan ringan, pedang Yulan terbang keluar dan menyerang Xiao Nunu. Klang. Dengan satu pedang terhunus, semua hal musnah. Niat pedang anggrek, di balik kemegahannya, menyembunyikan sisi tajam. Dalam sekejap, dia memberikan pukulan telak kepada lawannya. Kekuatan pedang ini membuat semua orang di belakang Xiao Nunu merasa sangat takut. Oh tidak, adik Xiao Nunu dalam bahaya. Seru Li Qianfan. Ekspresi Yao Jianyun dan Yi Nianer juga berubah. Tetapi tidak mungkin untuk menghentikannya saat ini. Tapi saat ini, Xiao Nunu benar-benar berdiri di tempat, membentuk segel dengan satu tangan. Aura misterius meledak dari Xiao Nunu, dan dalam sekejap, sebuah gulungan yang memancarkan pola sihir unik terbang keluar dari belakangnya. Gulungan itu dengan cepat meluas dan menyebar seperti sungai yang panjang. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi lukisan raksasa yang menakjubkan. Ketika melihat gulungan ini, pupil mata Yao Jianyun tiba-tiba mengecil. Dia sangat terkejut dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa ini? Kitab Kaisar Bumi. Itu adalah Kitab Kaisar Bumi. Adegan di medan perang di alam iblis tiba-tiba muncul di pikiran Yao Jianyun. Pada saat itu, sekelompok master dari Daozu pergi ke Pulau Kubah Gelap untuk menghentikan Lord Yugu dari memurnikan spanduk kehormatan jiwa, dan pertempuran sengit pun terjadi selama pertempuran tersebut. Tepat ketika orang-orang Daozu bertarung sengit dengan klan setan hijau, 5 pria misterius muncul dan mengambil beberapa jiwa iblis Kaisar Tulang Giok. Salah satu pria misterius telah menggunakan Kitab Kaisar Bumi ini. Yao Jianyun mengingatnya dengan sangat jelas karena saat itu dia juga pernah berhadapan langsung dengan pria misterius itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah Xiao Nunu pria misterius itu? Yao Jianyun tercengang. Namun dia tidak sempat berpikir, serangan Luo Yan sudah melesat ke depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengendalikan buku Kaisar Bumi untuk menghalangi di depannya. Dalam sekejap, pedang Yulan menghantam buku Kaisar Bumi secara langsung. Sebagai contoh, pertarungan antara tombak terkuat dan perisai terkuat, akibat kekuatan yang tak tertandingi mengguncang langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Bumi retak dan gunung-gunung tertusuk. Energi pedang yang meletus meledak, menghancurkan semua rumput dan meremukkan bebatuan. Beberapa orang di belakang Xiao Nunu sekali lagi terdorong mundur beberapa ratus meter. His, kekuatan ini sangat mengerikan, kata Li Qianfan sambil menggertakkan giginya. Zhou Su dan Meng Qilin juga memiliki ekspresi serius. Tampaknya kultivasi Luo Yan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tuan muda, Yi Nianer mula-mula menenangkan badannya, lalu berlari ke depan dengan penuh semangat. Yao Jianyun segera mengikutinya. Xiao Nunu terlihat mundur sekitar 10 meter, dan Kitab Kaisar Bumi mengelilingi badannya, dengan pola-pola ajaib di atasnya berkedip-kedip, menunjukkan misterinya. Di depan Xiao Nunu, sebuah jurang besar terbuka. Setiap jejak menceritakan betapa dahsyatnya serangan sebelumnya. Melihat nafas Xiao Nunu masih stabil, Yi Nianer tidak dapat menahan napas lega. Yao Jianyun, Zhou Su dan yang lainnya semuanya terkejut. Tidak dapat dipercaya bahwa ini diblokir. Meng Qilin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dalam keterkejutan, mata semua orang tertuju ke depan Xiao Nunu.
Luo Yan terlihat berdiri di sana, dengan pedang Yulan berdiri di samping kotak pedang, dan cahaya redup yang unik bergerak di pedang itu. Sepertinya aku memang ikut campur dalam urusan orang lain. Luo Yan menatap Xiao Nunu, dan semangat juang di matanya berangsur-angsur mereda. Xiao Nunu memblokir serangannya, yang berarti pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sendiri untuk mengusir Luo Li dari Tianluo Mansion. Kemudian, buku Kaisar Bumi di luar Xiao Nunu memancarkan cahaya hitam, lalu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi gulungan kecil yang terlipat di udara. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan mengambil kitab Kaisar Bumi ke telapak tangannya, lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Nona Luo, atas belas kasihanmu." Tidak diragukan lagi bahwa Luo Yan sangat kuat. Pedang Yulan ini hanyalah salah satu dari banyak pedang ajaib di kotak pedangnya. Lawan mungkin memiliki kartu truf yang jauh lebih kuat, yang belum digunakannya. Luo Yan mengerutkan bibirnya, menatap Tai Sang Feng Hua dengan enggan, lalu mengembalikan pedang Yulan ke dalam kotak pedang. "Jika aku tahu ini, aku akan menggunakan pedang lainnya," Luo Yan berkata dalam hati. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi hal itu membuat orang-orang di belakang Xiao Nunu takut. Tampaknya wanita ini belum menyerah. Serangan pedang tadi bukan bentuk belas kasihan, dia hanya bersikap percaya diri. Orang bilang kamu tidak takut pencuri mencuri, tetapi kamu takut pencuri memikirkannya. Sekarang kamu telah diingat oleh Luo Yan, seorang fanatik pedang, segalanya tidak akan berakhir semudah itu. Jika kau berubah pikiran, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Tentu saja, aku akan datang lagi kapan saja. Luo Yan menutup kotak pedang dan meletakkannya kembali di punggungnya. Luo Yan segera berbalik dan pergi. Meskipun aku tidak menyerah, apa yang kukatakan tadi tetap berarti. Akan tetapi, ia hanya mengandalkan waktu ini satu kali saja, dan ia tidak akan menyerahkan pedang yang sudah diincarnya dengan mudah. Gelar maniak pedang tidak diberikan tanpa alasan. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba berteriak, "Nona Luo, tunggu sebentar." Luo Yan berhenti sebentar, dia berbalik dan menatap Xiao Nunu dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu benar-benar berkata, "Apakah kamu menginginkan metode menciptakan Tai Sang Feng Hua?" Ketika kata-kata ini keluar, bukan hanya Luo Yan yang tercengang, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya menatap Xiao Nunu dengan heran. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Memberikan metode penempaan senjata kepada orang lain lebih serius daripada menjual senjata kepada mereka. Jika metode penempaan senjata dimiliki orang lain, bukankah semua orang akan mampu menempa senjata yang sama? Saat itu, Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu tidak akan ada nilainya lagi. "Benarkah?" Luo Yan menatap Xiao Nunu dengan serius. "Ya." Xiao Nunu mengangguk, "Aku tahu Nona Luo, kau punya banyak penggemar di Akademi Tiandao, dan mungkin ada banyak orang yang ingin memberimu pedang setiap hari. Aku khawatir seseorang akan terus memikirkan pedangku, yang akan membuatku mendapat banyak masalah. Jadi aku berpikir untuk memberimu metode pemurnian senjata, dan kau bisa mencari orang lain untuk menempa Tai Sang Feng Hua sendiri, dan jangan pikirkan milikku." Luo Yan mengangkat alisnya sedikit, senyum muncul di sudut mulutnya. "Iya, orang-orang yang mengirimiku pedang setiap hari bisa mengantre di pintu masuk Akademi Tiandao, tetapi hanya sedikit yang kusiukai. Jadi, untuk menghindari terjerat oleh para penjilatmu, aku lebih suka mendapat lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah," kata Xiao Nunu. Luo Yan tidak banyak berpikir dan berkata, "Tidak apa-apa." Kemudian, dia berkata, "Tapi bagaimana kalau aku tidak berhasil? Bukankah itu akan membuang-buang tenaga, sumber daya material, dan waktu?" Xiao Nunu menjawab, "Jika kamu tidak berhasil, itu berarti ada yang salah dengan penyuling yang kamu temukan." "Apa kau yakin?" "Tentu saja aku yakin. Jika kau masih khawatir, aku berjanji jika kau tidak puas dengan Tai Sang Feng Hua yang kau buat, datanglah padaku dan aku akan membelinya dengan harga penuh." Mendengar ini, Yao Jianyun, Yin Yaner, dan Zhou Su menatap Xiao Nunu dengan bingung. Apa yang ingin dikatakan pihak lain? Mungkinkah Xiao Nunu juga menyukai Luo Yan? Gunakan ini untuk menyenangkan pihak lain. Tapi, jelas tidak. Jika Xiao Nunu benar-benar ingin menyenangkan Luo Yan, dia akan memberikan Tai Sang Feng Hua kepadanya. Mengapa dia harus berputar-putar? Tapi apa tujuan Xiao Nunu melakukan ini? Baiklah,
Ini kesepakatan. Jika kau membuatku membuang-buang waktuku, kau harus mengganti kerugianku. Kata Luo Yan. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu melanjutkan, tunggu sebentar, aku akan menyalin metode penempaan Tai Sang Feng Hua untukmu. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu merancang metode baru untuk memurnikan peralatan. Konten di atas ditulis dengan jelas, dan bahan-bahan yang dibutuhkan tercantum dengan jelas, termasuk setiap langkah penyempurnaan peralatan, yang dirinci secara rinci. Ini persisnya metode penempaan Tai Sang Feng Hua. Xiao Nunu menyerahkannya pada Luo Yan. Baiklah, saya doakan Nona Luo sukses dan memperoleh pedang itu. Luo Yan, yang mengambil alih metode pemurnian senjata, menunjukkan senyum gembira. Dalam hatinya, tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada pedang. Saya akan mewujudkannya, katanya. Benar sekali. Xiao Nunu terus mengingatkan, kamu perlu menempa setidaknya 8 pedang yang identik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak kurang satu pun tidak akan cukup. Aku akan mempelajarinya sendiri. Luo Yan menjawab dengan sedikit arogan. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Luo Yan agak tidak sabaran. Dia tidak tinggal lama di sini, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan pergi. Kau benar-benar seorang amaniak pedanga. Senyuman menarik muncul di sudut mulut Xiao Nunu. Pada saat ini, Yao Jianyun berjalan ke arah Xiao Nunu dan menyikutnya dengan sikunya, apa yang sebenarnya kau lakukan? Xiao Nunu tersenyum dan berkata, apa kau tidak melihat semuanya? Apakah kau benar-benar memberinya metode untuk menyempurnakan senjata? Ya, kau terlalu ceroboh. Apa kau tidak takut dia bisa menempa pedang seperti milikmu? Aku tidak takut dia bisa menempanya, aku hanya takut dia tidak bisa. Jawab Xiao Nunu. Yao Jianyun bingung. Apa artinya? Jelas sekali ini adalah rencana Xiao Nunu. Yang tidak diketahui Yao Jianyun adalah bahwa hanya memiliki metode pemurnian senjata saja tidak cukup, karena pedang Tai Sang Feng Hua yang sebenarnya membutuhkan roh pedang dalam sutra pedang Tai Sang untuk mengaktifkannya. Hanya pedang yang telah diaktifkan yang dapat disebut Tai Sang Feng Hua. Jika tidak, itu hanya pedang peri biasa dan tidak memiliki karakteristik dan kekuatan Tai Sang Feng Hua sama sekali. Selain itu, Tai Sang Feng Hua perlu dipasangkan dengan sutra pedang Tai Sang untuk mengeluarkan kekuatannya yang terkuat. Oleh karena itu, Xiao Nunu memberikan metode pemurnian senjata kepada Luo Yan untuk tujuan lain. Dia menginginkan pedang yang dibuat oleh Luo Yan. Tingkat kelima kitab suci pedang Tai Sang memerlukan 16 pedang Tai Sang Feng Hua. Jika Xiao Nunu melakukannya sendiri, itu akan terlalu lambat. Oleh karena itu, Xiao Nunu memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Luo Yan membantunya menciptakan Feng Hua tertinggi lainnya. Feng Hua tertinggi yang tidak diaktifkan oleh roh pedang tidak dapat mengerahkan kekuatan yang terlalu kuat. Luo Yan pasti tidak akan merasa puas saat itu. Ketika dia membawa pedang-pedang itu kembali ke Xiao Nunu dapat menggunakan kompensasi sebagai alasan dan menerima semuanya. Di lembah Rif besar, masih ada secerca energi pedang yang dipancarkan oleh Luo Yan. Yao Jianyun, Zhou Su dan yang lainnya memandang Xiao Nunu, dan semua orang memiliki ekspresi aneh. Bahkan Yin Yaner tidak menyangka bahwa Xiao Nunu akan memberi Luo Yan metode pemurnian untuk menciptakan Tai Sang Feng Hua. Tanpa dia sadari bahwa tujuan Xiao Nunu melakukan ini murni untuk memperlakukan Luo Yan sebagai pekerja. Luo Yan mengarahkan pandangannya pada Tai Sang Feng Hua karya Xiao Nunu. Demikian pula, Xiao Nunu juga menantikan 8 pedang yang ditempa oleh Luo Yan. Kau tidak sedang memasang jebakan untuknya, kan? Yao Jianyun bertanya dengan ragu-ragu. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya balik, apakah aku terlihat seperti orang yang licik? Aku tidak berpikir begitu sebelumnya, tetapi ketika kamu mengeluarkan buku Kaisar tadi, aku menyadari bahwa aku sangat meremehkanmu. Yao Jianyun menatap Xiao Nunu dengan tatapan ingin tahu. Dia bertanya dengan suara rendah, orang misterius di Pulau Kubah Gelap itu, apakah itu kamu? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Bukan dia, orang misterius itu adalah istrinya. Buku Kaisar Bumi ini juga diberikan kepadanya oleh Nan Lian. Apakah kamu masih berpura-pura? Wajah Yao Jianyun penuh dengan ketidakpercayaan. Xiao Nunu tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya menjawab, itu benar-benar bukan aku. Yao Jianyun mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan topik itu. Lagi pula, ada orang lain di sekitar. Ayo pergi.
Ayo masuk ke gua dan cari harta karun. Yao Jianyun berbalik dan berkata kepada yang lainnya. Semua orang mengangguk. Baiklah, kita harus bergegas. Jika orang lain datang nanti, mungkin akan ada perkelahian lagi, kata Zhou Su. Seketika, semua orang berhenti ragu-ragu dan berjalan menuju gua di belakang mereka. Bagian dalam gua besar itu dipenuhi kabut hitam dan suasana yang aneh. Masih ada beberapa burung gagak yang dirasuki setan di dalam, tetapi mereka tidak lagi menimbulkan ancaman bagi siapapun. Hanya sedikit orang yang dapat menyelesaikannya dengan mudah. Bagian dalam gua saling terhubung, dengan banyak terowongan menuju tujuan yang tidak diketahui. Terowongan itu menghubungkan satu gua bawah tanah ke gua bawah tanah lainnya, dan di beberapa tempat bahkan terdapat sungai bawah tanah. Beberapa orang mencari di dalam gua tersebut beberapa saat, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Apa yang terjadi? Kita sudah mencari begitu lama, tetapi mengapa kita belum menemukan satu batu pun yang layak? Li Qianfan mengerutkan kening, bingung. Ya, aku juga penasaran. Meng Qilin menyusul, terakhir kali aku datang ke sini, hanya butuh waktu kurang dari beberapa saat dan aku menemukan beberapa potiong logam langka. Kenapa kali ini aku tidak melihat sesuatu yang bagus? Sambil berbicara, Meng Qilin berjalan ke dinding batu, lalu mengeluarkan palu kecil dan mengetuk dinding dengan lembut. Terdengar suara keras dari dinding batu, lalu bongkahan batu kecil jatuh. Meng Qilin mengambil batu itu dan melihatnya dengan saksama. Ada sedikit jade black silver di batu ini, yang berarti ada harta karun di sini. Coba kulihat. Yao Jianyun melangkah maju dan mengambil batu itu dari tangan pihak lain. Lingkungan pembentukan material jade black silver cukup mirip dengan Mo Hun Tianjin. Jika ada jade black silver di sini, kemungkinan besar akan ada Mo Hun Tianjin juga. Kemudian, Yao Jianyun menatap Xiao Nunu, ayo kita cari lagi. Mungkin barang bagusnya ada di belakang. Xiao Nunu tidak menolak. Dia mengangguk dan segera melanjutkan penjelajahan lebih dalam ke gua bersama semua orang. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Bukan saja mereka tidak mencapai ujung gua, tetapi ruang di depan mereka menjadi semakin besar. Di mana tepatnya tempat ini? Seperti labirin bawah tanah. Li Qianfan, yang berjalan di depan, berkata dengan sedikit tidak sabar. Sebelum aku masuk, aku tidak menyangka tempat ini begitu besar. Meng Qilin juga berkata, Tuan, mengapa kita tidak kembali saja? Yin Yaner benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia menatap Xiao Nunu dengan lesu. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sekeliling. Tempat di depannya saling terhubung, seperti sarang semut besar. Saya sama sekali tidak tahu harus kemana selanjutnya. Tiba-tiba, Kapten Zhou Su berkata, Set, ada suara. Hati beberapa orang menegang. Lalu mereka semua menahan napas dalam-dalam sambil memahami. Lalu, beberapa orang melihat ke arah yang sama pada saat yang sama. Suara itu datang dari arah itu. Yao Jianyun berbisik. Itu adalah lorong yang gelap dan sulit untuk mengetahui kemana jalannya. Terdengar suara berisik dari dalam. Ayo pergi dan lihat, kata Zhou Su. Ayo pergi. Seketika, beberapa orang berjalan menuju lorong bawah tanah. Lorong bawah tanah itu cukup gelap, hanya ada sedikit cahaya yang bersinar di depan. Suara yang datang dari depan menjadi semakin keras, seperti suara getaran sayap lebah yang tak terhitung jumlahnya. Berhati-hatilah dan bersiaplah untuk bertarung atau mengungsi kapan saja, Zhou Su mengingatkan. Ya, saya mengerti. Xiao Nunu, Yao Jianyun dan yang lainnya mengangguk. Setelah melewati lorong yang panjang, ujung jalan di depan tampak. Namun, di ujung lorong itu ada tebing yang curam. Beberapa orang tercengang. Mustahil. Setelah saling memandang, mereka sampai di tepi lorong. Baru saat itulah aku menyadari bahwa ada istana bawah tanah yang sangat besar di depan. Dinding batu yang mengelilingi istana bawah tanah ditutupi dengan gua dan terowongan dengan berbagai ukuran. Xiao Nunu, Yao Jianyun, Zhou Su dan yang lainnya sekarang berada di salah satu terowongan dinding batu. Tempat apa ini? Yin Yaner bertanya dengan suara rendah. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit dan tatapannya beralih ke dasar lubang batu. Yang terjadi selanjutnya adalah sekelompok makhluk berbentuk aneh. Makhluk-makhluk itu melayang di udara, sayap mereka yang seperti bilah bergetar. Itu adalah cacing pemakan emas jurang.
Wajah Meng Qilin berubah dan dia berbicara. Ekspresi Zhou Su, Li Qianfan, dan Yao Jianyun juga berubah. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit dan mengamati makhluk-makhluk itu dengan saksama. Jumlah serangga pemakan emas jurang cukup banyak. Mereka seperti kawanan lebah, ada yang terbang di udara, ada pula yang memanjat dinding batu. Bentuk cacing pemakan emas abis sedikit mirip jangkrik, dengan badan yang kuat dan kaki belakang yang berkembang dengan baik, tetapi cakarnya sangat tajam, dan kepalanya bulat dan lebih besar dari badannya. Sayap terbang mereka bagaikan bilah pisau yang terentang, sangat tajam, seakan-akan dapat memotiong apa saja. Sebagian besar kumbang pemakan emas abis panjangnya hanya setengah meter hingga 1 meter. Beberapa serangga pemakan emas jurang terbang masuk dari suatu tempat lain, memegang potiongan biji logam di bawah cakar mereka. Seperti halnya lebah kecil yang rajin mengumpulkan madu, mereka menumpuk biji logam tersebut bersama-sama. Ketuk, ketuk, ketuk. Potiongan-potiongan biji logam jatuh dari langit satu demi satu dan mendarat di istana bawah tanah di bawahnya. Xiao Nunu, Yao Jianyun, Zhou Su dan yang lainnya melihat ke sekeliling dan melihat sejumlah besar material logam menumpuk di tengah-tengah istana bawah tanah. Berbagai material langka, ditumpuk jadi satu, tampak seperti bukit-bukit kecil, sungguh mengejutkan. Xiao Nunu dan Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk tidak saling berpandangan, dan keduanya melihat keheranan di mata masing-masing. Meng Qilin juga berkata, ada begitu banyak logam langka. Aku pernah melihat Ink Soul Gold dan Jade Black Silver. Li Qianfan juga menimpali, ada juga Fiery Dragon Stone, Goblin Scale, Fantasy Shining Stone, dan sebagainya. Ada begitu banyak material tak ternilai di luar sana. Sepertinya kita tidak sengaja datang ke sarang Abyss Gold Devouring Bug. Semua material logam ini adalah makanan mereka, kata Meng Qilin. Ketika mereka mendengar kata makanan, semua orang tampak sedikit serius. Cacing pemakan emas jurang merupakan spesies purba yang memakan biji logam di dunia. Mereka tidak tertarik pada hal lain dan hanya memakan logam dan biji. Hal ini juga mengakibatkan badan mereka menjadi sangat keras dan lebih tidak bisa dihancurkan daripada baja. Langsung saja mulai mengambilnya, tanya Yao Jianyun. Zhou Su menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, efektivitas tempur serangga pemakan emas abis tidaklah rendah, dan struktur badan mereka unik, dan pertahanan mereka sempurna. Akan menjadi hal yang sangat merepotkan jika kita dikepung oleh begitu banyak serangga pemakan emas abis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunggu dan lihat. Lihat apakah ada peluang. Sebagai kapten, Zhou Su telah berada di medan perang Jiushu selama bertahun-tahun dan dia memiliki banyak pengalaman. Dia tahu betul kekuatan tempur mengerikan dari binatang pemakan emas abis, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak binatang pemakan emas jurang kembali ke sarang mereka sambil membawa biji logam. Semakin banyak material menumpuk di istana bawah tanah di bawahnya. Tepat pada saat itu, bang, 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 suara berat dan keras itu menyebabkan seluruh gua bawah tanah bergetar, dan Xiao Nunu, Zhou Su dan yang lainnya terkejut. Segera setelah itu, aliran udara dingin melonjak keluar, dan seekor binatang emas pemakan jurang yang besar perlahan merangkak keluar dari kedalaman istana bawah tanah yang gelap. Binatang pemakan emas jurang ini panjangnya lebih dari 10 meter. Tentakelnya tidak hanya setajam pisau, tetapi bahkan sayap di belakangnya pun berkilau kemasan. Dibandingkan dengan binatang raksasa lainnya, bentuk binatang pemakan emas ini tidak terlalu menonjol. Namun jika dibandingkan dengan binatang pemakan emas jurang lainnya, ia sangatlah besar. Xiao Nunu, Yao Jianyun dan lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan tampak lebih serius. Zhou Su berkata dengan suara yang dalam, itu adalah Raja Binatang Pemakan Emas. Ini pertama kalinya aku melihat binatang pemakan emas jurang yang begitu besar. Meng Qilin sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan gugup, kekuatan tempurnya diperkirakan cukup ganas. Beberapa orang tidak dapat menyangkalnya. Jelas, operasi hari ini tidak diharapkan berjalan mulus. Raja Binatang Pemakan Emas itu melangkah dengan angkuh ke tengah istana bawah tanah. Sepasang pupil matanya yang berwarna emas gelap menyapu gunung material logam di depannya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan setumpuk biji logam langsung ke perutnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Nunu,
Yao Jianyun dan yang lainnya merasakan hati mereka berdarah. Begitu banyak material berharga ditelan pihak lain tanpa ragu-ragu. Berapa banyak batu abadi yang dibutuhkan untuk gigitan ini? Sungguh pemborosan sumber daya. Li Qianfan mengepalkan tangannya, merasa sangat marah hingga giginya gatal. Zhou Su juga terus menggelengkan kepalanya, binatang pemakan emas ini tidak diberi nama tanpa alasan. Melihatnya saja sudah membuat kulitku sakit. Raja binatang pemakan emas itu makan dengan sangat langsung. Ia menelan ratusan keping biji logam dalam sekali teguk tanpa mengunyahnya. Namun, semua orang takut dengan kekuatan pihak lain dan hanya bisa menonton. Sarang cacing pemakan emas jurang. Gunungan biji logam menjadi makanan bagi cacing pemakan emas jurang. Pada saat ini, Raja cacing pemakan emas sedang makan, dan cacing pemakan emas lainnya sedang menonton di sampingnya. Nafsu makan Raja serangga pemakan emas juga mencengangkan. Dengan satu gigitan, ia dapat memakan puluhan atau bahkan ratusan potiong material dari semua ukuran, yang membuat Xiao Nunu, Yao Jianyun, Zhou Su dan yang lainnya dalam kegelapan merasa sangat kesakitan. Berapa lama orang ini akan makan? Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak yakin. Zhou Su menggelengkan kepalanya, jika dia terlalu lapar, dia mungkin akan memakan semuanya. Apa? Yao Jianyun mengerutkan kening, memakan semuanya. Raja cacing pemakan emas tidak sebesar itu, kan? Meng Qilin menjelaskan, itu tidak ada hubungannya dengan ukuran. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, Raja cacing pemakan emas yang panjangnya lebih dari 10 meter dapat memakan makanan yang ukurannya lebih dari 10 kali lipat darinya. Hebat! Yao Jianyun tidak bisa berkata-kata. Meng Qilin melanjutkan, seberapa banyak Raja serangga penelan emas makan tergantung pada waktu makan terakhirnya. Secara umum, Raja serangga penelan emas makan sebulan sekali. Jika makanan langka, ia akan makan setahun sekali, atau bahkan beberapa tahun sekali. Jika terakhir kali makan sebulan yang lalu, maka ia seharusnya tidak makan banyak. Namun, jika sudah setahun atau beberapa tahun yang lalu, maka semua ini mungkin tidak cukup untuk dimakannya. Setelah jeda, Meng Qilin berkata, namun, hal baiknya adalah bahwa setelah Raja serangga penelan emas selesai makan, ia akan memasuki kondisi hibernasi, karena ia harus memurnikan energi yang terkandung dalam bahan-bahan tersebut. Jadi, selama kita menunggunya tertidur, kita akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Tentu saja, premisnya adalah ia menyisakan sebagian untuk kita. Yao Jianyun terdiam. Xiao Nunu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Setiap kali Raja serangga pemakan emas membuka mulutnya, Xiao Nunu merasakan sakit di hatinya. Material logam lainnya mudah ditangani, Xiao Nunu hanya berharap lebih banyak mohon Tianjin yang tersisa. Waktu berlalu menit demi menit, dan bagi semua orang, menyaksikan Raja serangga pemakan emas makan hanyalah sebuah siksaan. Tumpukan material logam yang awalnya menggunung kini telah berkurang sepertiganya. Dan Raja serangga pemakan emas tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Kutu kupret, aku ingin mencincangnya. Li Qianfan mengumpat sambil menggertakkan giginya, berapa banyak batu abadi yang akan dimakannya dalam makanan ini. Zhou Su pun menanggapi dengan tawa kering, kuncinya adalah ada banyak bahan yang mungkin tidak dapat dibeli dengan batu abadi. Sepertinya sudah penuh. Tiba-tiba, Yi Nianer berbicara. Beberapa orang tergerak dan memandang ke sana dengan saksama. Seperti yang diduga, ritme makan Raja serangga pemakan emas melambat secara signifikan. Terlebih lagi, pada awalnya ia merupakan jenis yang memakan makanan dalam potiongan besar, namun kini ia tampak menjadi pilih-pilih dan hanya memakan biji logam yang disukainya. Sepertinya dia hampir kenyang, kata Meng Qilin. Untungnya, masih banyak bahan yang tersisa. Li Qianfan juga menghela napas lega. Namun sebelum mereka bisa selesai berbahagia, mereka melihat 3 pasang pupil mata berwarna emas gelap bersinar dalam kegelapan pekat di belakang Raja serangga pemakan emas, lalu 3 serangga pemakan emas muda merangkak keluar. Ketiga serangga pemakan emas muda ini sangat kecil, tetapi sayap bilah di punggung mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Jelaslah mereka dilahirkan oleh Raja serangga pemakan emas. Dibandingkan dengan serangga pemakan emas jurang biasa lainnya, ketiga serangga ini memiliki status lebih tinggi dan garis keturunan lebih murni. Tidak mungkin. 3 lagi akan datang. Li Qianfan ingin membunuh lagi.
Yao Jianyun berkata, untungnya, mereka adalah 3 serangga pemakan emas muda. Mereka seharusnya tidak makan banyak. Meng Qilin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa seberapa banyak serangga pemakan emas makan tidak ada hubungannya dengan ukurannya. Meskipun mereka kecil, nafsu makan mereka cukup mengagumkan. Itu benar-benar akan membuatku marah. Tunggu saja. 3 serangga pemakan emas bersayap emas muda merangkak dengan goyah ke depan Raja Serangga Pemakan Emas. Mereka mengangkat kepala mereka, dan mata mereka yang jernih menunjukkan kepolosan. Raja Cacing Pemakan Emas menundukkan kepalanya, mengusap kepala mereka dengan kepalanya sendiri, lalu memberi isyarat kepada mereka bahwa mereka boleh makan. Seketika itu juga ketiga cacing muda pemakan emas itu mulai menikmati makanan lezat yang ada di hadapannya. Mereka memasukkan potiongan bongkahan besi demi potiongan ke dalam mulut mereka, lalu melahapnya dengan lahap tanpa mengunyahnya. Perut kecil itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Xiao Nunu, Yao Jianyun dan lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan tiba-tiba kehilangan kesabaran. Banyaknya material yang menumpuk di istana bawah tanah segera berkurang hingga sekitar setengah dari jumlah aslinya. Untungnya, Raja Serangga Pemakan Emas sudah kenyang saat ini. Ia berhenti makan, berbalik, dan berjalan ke arah asalnya. Bang! 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 Raja Cacing Pemakan Emas itu tidak besar ukurannya, tetapi beratnya sangat luar biasa. Setiap kali aku melangkah maju, tanah pun berguncang. Setelah beberapa saat, Raja Cacing Pemakan Emas naik ke atas panggung batu bundar. Panggung batu itu seperti tempat tidurnya yang besar. Ia berbaring di atasnya, memejamkan mata, menarik sayap emasnya, dan perlahan-lahan memasuki kondisi tidur. Bas! Pola misterius berwarna-warni muncul di badan Raja Serangga Pemakan Emas yang sedang tertidur. Garis-garis ini bagaikan tanaman merambat yang menyebar, menutupi seluruh badannya. Garis-garisnya kadang terang dan kadang gelap, menampakkan kesan misterius. Raja Cacing Pemakan Emas telah mulai berhibernasi, kata Meng Qilin. Yah, saat ia berhibernasi, ia akan tidur sangat nyenyak. Kita bisa menunggu ketiga anak kecil itu selesai makan, dan kemudian kita bisa mencari kesempatan untuk bertindak, jawab Zhou Su. Semua orang terus menunggu dengan sabar. Setelah sekitar setengah jam, ketiga kumbang pemakan emas bersayap emas muda itu akhirnya kenyang. Mereka berguling telentang dengan perut menghadap ke atas dan langsung berhibernasi saat itu juga. Ketika keempat Raja Cacing Pemakan Emas, 1 besar dan 3 kecil, telah kenyang, cacing pemakan emas jurang lainnya juga mulai memakan satu demi satu. Tidak sulit untuk melihat bahwa ras abis Gold Devouring Bug memiliki hierarki yang sangat ketat. Raja Serangga makan terlebih dahulu. Lalu ada anak Raja Serangga. Lebih jauh lagi, ada lapisan demi lapisan. Sebagian besar serangga pemakan emas jurang hanya bisa menonton dari tempat mereka berada, atau bahkan tetap bertahan di pos mereka. 7 atau 8 cacing pemakan emas jurang yang relatif besar berkumpul di sekitar tumpukan makanan, makan dengan gembira. Pada titik ini, Xiao Nunu, Zhou Su dan yang lainnya tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi. Ayo bersiap beraksi. Saat Raja Serangga Pemakan Emas berhibernasi, persepsinya terhadap dunia luar akan menjadi sangat tumpul. Kata Zhou Su, ya, ini sudah menjadi kesempatan terbaik. Jika kita menunggu lebih lama lagi, semua bahan langka itu mungkin akan habis. Meng Qilin mengangguk setuju. Yao Jianyun bertanya, apa rencananya? Merampok secara terang-terangan atau diam-diam? Tentu saja diam-diam. Jika kita merampok secara terang-terangan, kita akan dikepung. Kata Zhou Su. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi kita, mustahil untuk mencurinya secara diam-diam. Jangan khawatir, Qilin punya jimat tembus pandang. Oh, mata Yao Jianyun berbinar. Xiao Nunu juga menatap Meng Qilin. Yang terakhir tersenyum penuh pengertian, lalu mengeluarkan 3 jimat dengan cahaya perak. Jimat tembus pandangku tidak hanya bisa membuatmu tak terlihat, tetapi juga menyembunyikan napasmu. Jika kau membawanya, kau pasti tidak akan ketahuan. Tapi aku hanya punya 3. Cukup. Zhou Su memimpin dan mengambil jimat tembus pandang, siapa yang akan pergi bersamaku? Aku akan menjadi salah satunya. Xiao Nunu mengambil jimat tembus pandang tanpa ragu-ragu. Bukannya Xiao Nunu proaktif, tapi terlalu menyakitkan baginya untuk melihat Mohun Tianjin dimakan sepotiong demi sepotiong.
Emas Mohun Tianjin sulit ditemukan. Setiap kali serangga pemakan emas jurang itu memakan sepotiong, itu sama saja dengan menusuk badan Xiao Nunu, jadi Xiao Nunu tidak sabar. Melihat Xiao Nunu hendak pergi, Yin Yaner tidak ragu-ragu dan segera mengulurkan tangannya. Namun dia selangkah lebih lambat dari Yao Jianyun. Yao Jianyun merupakan orang pertama yang mendapatkan jimat tembus pandang ketiga. Lepaskan aku lebih cepat. Tidak, aku harus melindungi tuanku. Yin Yaner segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Meng Qilin, berikan satu lagi padaku. Meng Qilin mengangkat bahu, aku baru saja berkata, aku hanya punya 3 jimat tembus pandang. Benda ini sangat sulit dibuat. Kalau begitu berikan milikmu padaku. Yin Yaner menatap Zhou Su lagi. Zhou Su tersenyum dan berkata, kalian begitu khawatir dengan adik Xiao Nunu, mengapa kalian tidak pergi menemuinya? Benar sekali. Baiklah, tunggu saja di sini. Xiao Nunu tidak mengikuti saran Zhou Su. Ia berkata kepada Yin Yaner, aku tidak serapuh itu. Aku perlu diawasi sepanjang waktu. Yin Yaner mengerucutkan bibirnya, baiklah. Kalau begitu kalian harus berhati-hati. Baiklah. Setelah berbicara, Xiao Nunu menoleh ke Yao Jianyun dan Zhou Su dan berkata, ayo bertindak. Baiklah. Seketika, mereka bertiga menyuntikkan kekuatan spiritual mereka ke dalam jimat peri tembus pandang. Bersamaan dengan sedikit fluktuasi kekuatan spiritual, jimat peri tak kasat mata itu memancarkan cahaya putih lembut. Detik berikutnya, ketiga orang itu diselimuti oleh cahaya putih, lalu menjadi setransparan udara. Ngomong-ngomong, jimat tembus pandang itu punya batas waktu. Kau harus kembali dalam waktu setengah jam. Meng Qilin mengingatkan. Baiklah, aku mengerti. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu, Yao Jianyun, dan Zhou Su segera menyelinap ke istana bawah tanah di depan mereka dengan tenang. Cacing pemakan emas jurang dalam istana bawah tanah tidak mendeteksi adanya bau orang asing yang menyelinap masuk. Efek jimat tembus pandang itu memang sangat bagus. Xiao Nunu dan 2 orang lainnya mendekati pusat istana bawah tanah di bawah pengawasan banyak serangga pemakan emas jurang. Mereka bertiga dengan hati-hati mendatangi gunungan material itu. Berbagai bahan mineral mahal ditempatkan di depan matanya, masing-masing memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat. Pada saat ini, ada 7 atau 8 cacing pemakan emas jurang yang sedang makan. Tak jauh dari situ, 3 raja serangga pemakan emas bersayap emas muda telah sepenuhnya memasuki keadaan tidak aktif. Tak seorang pun di antara mereka menyadari datangnya Xiao Nunu, Yao Jianyun dan Zhou Su. Saat mereka sibuk makan, mereka bertiga mulai mengumpulkan bahan-bahan. Tentu saja, Xiao Nunu dan 2 orang lainnya tidak berani melakukan gerakan besar. Mereka sangat berhati-hati setiap kali mengambil bidak, seperti pencuri. Karena cacing pemakan emas abis sedang asyik memamerkan santapannya, mereka tidak menyadari kalau makanan yang ada di hadapannya semakin berkurang dan mereka hanya mengira kalau makanan itu telah dimakan oleh cacing pemakan emas abis yang lain. Setelah beberapa saat, cacing pemakan emas jurang ini merasa kenyang. Mereka berhenti makan satu persatu dan mulai memasuki kondisi dorman. Xiao Nunu, Yao Jianyun dan Zhou Su juga berhenti mengumpulkan materi. Tak lama kemudian, beberapa cacing pemakan emas jurang merangkak mendekat dan mulai makan. Xiao Nunu dan 2 orang lainnya melanjutkan aksinya, mencuri makanan tepat di bawah hidung mereka. Cacing pemakan emas jurang berhenti, dan Xiao Nunu serta 2 orang lainnya juga berhenti. Sambil makan, mereka bertiga pun ikut mengumpulkan bahan-bahan. Hal ini berlangsung lama, tetapi serangga pemakan emas jurang tidak merasa ada yang salah. Namun saat sedang makan, serangga pemakan emas abis menemukan sesuatu yang salah. Sepotiong Mohun Tigugu Colt yang ada di sebelahnya tiba-tiba menghilang. Cacing pemakan emas jurang ini menoleh dan menatap temannya yang tidak jauh, lalu mulai menginterogasi jiwanya. Apakah kamu makan beberapa potiong Mohun Tianjin? Mendengar pertanyaan dari rekannya, cacing penelan emas abis lainnya mendongak ke arah pihak lain, matanya yang besar penuh dengan kebingungan, dan kemudian mengucapkan bahasa binatang yang rendah, Mohun Tianjin, tidak, aku benci memakan benda itu. Cacing penelan emas abis jelas tidak mempercayainya, jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Aku jelas menaruh beberapa potiong Mohun Tianjin di sini tadi, dan semuanya menghilang dalam sekejap mata. Kamu satu-satunya di sisiku. Jika kamu tidak mencurinya, mungkinkah aku melihat hantu?
Saat mengatakan itu, ia membungkuk dan mengendus mulut pihak lain. Serangga pemakan emas abis yang dicurigai itu langsung menjadi tidak senang, dan menamparnya dengan cakarnya. Dalam istilah manusia, ini disebut pencuri yang menangis karena pencuri. Pasti kamu yang mencuri makanan itu, dan kamu menyalahkanku. Omong kosong, menjauhlah dariku. Kemudian, kedua serangga pemakan emas abis itu benar-benar bertengkar, dan pertengkaran itu menjadi semakin intens. Kedua belah pihak terus menggeram dan meraung, dan pertikaian verbal awal secara bertahap berubah menjadi kontak fisik. Serangga pemakan emas lainnya di dekatnya pun tertarik, dan beberapa di antaranya bahkan mendekat untuk mencoba menghentikan perkelahian. Akan tetapi kedua serangga pemakan emas itu bersikeras bahwa pihak lain salah, dan pertengkaran itu pun menjadi semakin sengit, dan kemudian mereka mulai berkelahi. Xiao Nunu, Yao Jianyun dan Zhou Su yang berada dalam kondisi tidak terlihat tidak dapat berkata apa-apa. Saya tidak menyangka tingkat kepercayaan kelompok abis Gold Devouring Bug begitu rendah. Sudah hampir waktunya untuk mundur. Suara Zhou Su segera mencapai telinga Xiao Nunu dan Yao Jianyun. Demi keselamatan, pergilah sekarang. Zhou Su adalah orang yang sangat stabil. Meskipun masih ada banyak waktu sebelum jimat abadi yang tak terlihat menjadi tidak efektif, bagaimanapun juga ini adalah sarang klan serangga pemakan emas. Setiap detik kita tinggal di sana akan meningkatkan bahaya. Jadi, sekarang saatnya untuk berhenti saat Anda masih unggul. Ya, oke. Xiao Nunu dan Yao Jianyun menjawab. Seketika itu juga mereka bertiga kembali melalui rute yang sama. Namun, kekacauan di istana bawah tanah semakin memburuk. Dua cacing pemakan emas jurang langsung memulai mode bertarung. Cacing pemakan emas lainnya datang untuk membujuk mereka agar berhenti bertarung tetapi gagal dan diusir satu demi satu. Aku akan mengatakannya lagi, bukan aku yang memakan, Mohun Tianjin. Itu kamu. Selain kamu, tidak ada serangga pemakan emas lain selain aku. Kutu Kupret, kamu salah menuduhku, aku akan membunuhmu. Siapa yang takut pada siapa? Bang! Setiap kali kedua serangga pemakan emas itu bertabrakan, mereka seperti hantaman batu besar, percikan api beterbangan, dan gelombang udara meledak. Semakin banyak serangga pemakan emas berkumpul, hanya untuk menyaksikan kesenangan. Bahkan serangga pemakan emas yang sedang tidur pun terbangun satu demi satu. Xiao Nunu, Yao Jianyun, dan Zhou Su mengambil kesempatan ini untuk segera menjauh dari area pusat istana bawah tanah. Namun pada saat itu, sebuah kecelakaan terjadi. Raja serangga pemakan emas abis yang sedang berbaring di panggung batu tiba-tiba membuka matanya. Sepasang pupil matanya yang berwarna emas gelap menampakkan sedikit rasa dingin. Napas orang luar. Saat kata-kata itu terucap, Raja serangga pemakan emas abis membuka mulutnya dan memuentekan gelombang energi yang mengejutkan. Swiss. Gelombang kejut energi itu terbang tepat di atas istana bawah tanah dan langsung menuju ke ruang terbuka. Xiao Nunu dan dua orang lainnya, yang hendak mundur tanpa ada yang menyadarinya, tiba-tiba merasakan hembusan angin jahat datang. Oh tidak, kita ketahuan. Yao Jianyun adalah orang pertama yang berseru. Detik berikutnya, mereka bertiga langsung menjauh. Gelombang kejut energi menghantam bumi, dan tiba-tiba kekuatan dahsyat menyebar. Xiao Nunu, Yao Jianyun dan Zhou Su semuanya terkejut dan mundur. Akan tetapi, karena jimat abadi yang tak terlihat, ketiganya tidak langsung menampakkan wujud asli mereka. Namun, Raja serangga pemakan emas abis jelas menemukan mereka. Ia berdiri dan membentangkan sayap emasnya ke kedua sisi. Kawanan serangga yang kacau itu dengan cepat menjadi tenang. Raja serangga marah. Semua ini salahmu. Kau mencuri makanan dan menolak mengakuinya. Diamlah. Sudah kubilang bukan aku yang melakukannya. Raja serangga pemakan emas abis terbang ke udara, mengarahkan cakarnya yang tajam ke suatu tempat di depan. Para penyerbu ada di sana, tutup semua pintu keluar di sana. Begitu kata-kata ini keluar, serangga pemakan emas di istana bawah tanah menoleh dan melihat ke arah tempat Xiao Nunu dan dua orang lainnya berada. Ketiganya terkejut. Cepat pergi. Cepat. Pada saat yang sama, Yin Yaner, Li Qianfan, dan Meng Qilin, yang menunggu di sana, juga tampak cemas. Sial, bagaimana kita bisa ketahuan? Li Qianfan mengumpat. Meng Qilin menggelengkan kepalanya, kita masih meremehkan kemampuan Raja serangga pemakan emas. Swiss.
Swiss, Swiss. Kemudian, suara angin kencang terdengar, dan 3 sosok muncul di depan mereka. Tuan muda, Yin Yaner menatap Xiao Nunu. Tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Zhou Su langsung berkata, ayo pergi, cepat evakuasi. Tanpa ragu, ke-6 orang itu segera kembali ke lorong tempat mereka datang dan berlari keluar dengan kecepatan penuh. Di belakangnya sejumlah besar serangga pemakan emas jurang mengikuti dari dekat dan mulai mengejar. Nah, kami menemukan mereka. Ternyata merekalah yang mencuri makanan kami. Manusia kutu kupret, kalian benar-benar telah membuatku dituduh secara salah. Aku tidak akan memaafkanmu. Swiss, wosh, wosh. Serangga pemakan emas jurang itu menggetarkan sayap mereka dan keluar dari berbagai saluran. Sebagai penduduk asli di sini, mereka jelas lebih mengenal daerah tersebut, dan segera mengepung daerah tersebut. Paksa keluar, kata Zhou Su. Swiss. Setelah berkata demikian, Zhou Su melepaskan tongkat perang Pojun di belakangnya. Di bawah kendalinya, tongkat perang itu langsung berubah menjadi pilar besi sepanjang 3 atau 4 meter dan berdiameter 1 meter. Zhou Su mengambil pilar besi itu dan mengayunkannya dengan kuat, menyapu bersih semua serangga pemakan emas jurang yang menerkamnya. Terdengar suara benturan terus-menerus, dan cacing pemakan emas yang terkena hantaman itu terbang terguling-guling, beberapa jatuh ke tanah, dan beberapa menghantam dinding batu. Jika itu adalah makhluk biasa, setelah terkena hantaman Zhou Su, bahkan jika tidak meledak menjadi kabut berdarah, organ dalamnya akan hancur. Namun, cacing pemakan emas jurang itu sekuat bongkahan besi, dan bahkan jika badannya cacat, ia masih bisa bangkit. Pertahanan benda kutu kupret ini benar-benar kuat. Zhou Su mengumpat. Li Qianfan, Xiao Nunu, Yao Jianyun dan lainnya juga menyerang. Xiao Nunu memotiong cakar cacing pemakan emas jurang dengan pedang, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Mereka tampaknya tidak merasakan sakit dan sama sekali tidak peduli dengan luka-luka di badan mereka. Apakah mereka tidak punya kelemahan? Tanya Xiao Nunu. Aku tidak tahu. Pertahanan mereka sangat kuat, dan mereka tidak merasakan sakit, jadi sulit untuk membunuh mereka. Meng Qilin menjawab sambil melemparkan jimat sihir untuk menghadapi mereka. Kalimat sulit untuk dibunuh membuat semua orang mempercepat laju pelarian. Sejujurnya, terlalu sulit untuk berurusan dengan sekelompok orang yang tidak takut mati atau kesakitan. Tuan muda, pergilah duluan, aku akan menghentikan mereka. Pada saat ini, Yin Yaner tiba-tiba berkata. Kamu. Xiao Nunu mengerutkan kening. Ya. Yin Yaner mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kalian terluka, kalau tidak aku pasti akan dihukum. Setelah itu, Yin Yaner memperlambat langkahnya dan berdiri di belakang Xiao Nunu dan kelompoknya. Segera setelah itu, Yin Yaner mengumpulkan energi batinnya, mengerahkan seluruh kekuatan badannya, dan melakukan gerakan-gerakan yang menakjubkan. Penjara Tian Suixian. Dalam sekejap, air hijau beriak seperti sutra di telapak tangan Yin Yaner. Matanya bersinar dengan cahaya hijau, dan 10 jarinya dengan cepat mengubah segel. Bas! Ombak hijau yang indah menyebar ke segala arah, dan bola-bola air yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar. Bola air itu dengan cepat membesar lalu menutupi serangga pemakan emas jurang satu demi satu. Banyak cacing pemakan emas jurang tampak terperangkap dalam penjara air berbentuk bola. Perlawanan yang kuat membatasi gerakan mereka, dan satu persatu mereka kehilangan badan lentur aslinya. Mata Xiao Nunu, Zhou Su dan yang lainnya berbinar. Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk memuji, sungguh trik yang bagus, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Ayo cepat pergi. Sementara Yin Yaner menghalangi pasukan serangga pemakan emas jurang, semua orang segera mengungsi. Xiao Nunu agak ragu-ragu, tidak begitu yakin untuk meninggalkan Yin Yaner sendirian untuk meliput retret. Namun Yin Yaner mendesak Xiao Nunu untuk segera pergi. Ia berkata, Guru, kalian tunggu aku di luar. Aku tidak bisa bekerja dengan baik jika kalian tetap di sini. Saat ia berkata demikian, Yin Yaner juga melirik Yao Jianyun, cepat bawa guruku pergi. Yao Jianyun langsung berkata, kita mundur dulu. Dia pasti baik-baik saja. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu mengangguk, hati-hati. Jangan khawatir, aku sangat kuat. Kata Yin Yaner dengan percaya diri. Pada saat ini, aura yang kuat menyapu tepat di depan Yin Yaner.
Raja serangga pemakan emas menyerbu ke arah Yin Yaner bagaikan penguasa jurang. Manusia, kau mencari kematianmu sendiri. Raja serangga pemakan emas menatap dingin ke arah pihak lain, mengayunkan sepasang cakar emas tajam ke depan seperti sabit, mencabik-cabik segalanya. Tatapan mata Yin Yaner penuh tekad, dan dia berkata, selama aku di sini, kau tidak akan bisa menyakiti tuan mudaku. Setelah itu, rune air terjalin di depan Yin Yaner, dan kemudian, lingkaran sihir yang sangat mempesona terbuka di depannya. Cahaya bulu air, Pegasus bersayap hijau. Dengan teriakan lembut, Yin Yaner mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, seekor kuda perang bersayap air hijau melesat keluar dari tengah-tengah susunan rune air. Penampakan kuda perang ini seperti unicorn yang legendaris, dan ada sosok manusia yang memegang tombak di punggungnya. Kombinasi satu orang pria dan satu kuda itu bagaikan dewa, meledak dengan momentum yang mengerikan dan menuju ke arah Raja Cacing Pemakan Emas. Detik berikutnya, gerakan mematahkan Raja Serangga Pemakan Emas dan Yin Yaner saling bertabrakan. Kekuatan besar saling terkait dan meledak ke segala arah. Raja Serangga Pemakan Emas menerobos kuda terbang bersayap hijau tanpa terluka sedikit pun dan bergegas menuju Yin Yaner. Yin Yaner membelalakan matanya lebar-lebar, tampak terkejut, apakah pertahanannya begitu kuat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pertahanan Raja Serangga Pemakan Emas bisa begitu menakjubkan. Kemampuan bertarung Raja Serangga Penelan Emas hanya setingkat alam Raja Abadi, namun kemampuan bertahannya sangat dekat dengan alam Kaisar Abadi. Sebelum Yin Yaner sempat pulih dari keterkejutannya, cakar tajam Raja Serangga Pemakan Emas menyerangnya dengan cepat. Raja Serangga sangat marah, konsekuensinya akan serius. Suara dingin itu menusiuk telinganya, membuatnya merinding. Yin Yaner buru-buru memanggil perisai, perisai cahaya tenun. Perisai itu kecil dan indah, dengan cahaya yang berkelap-kelip di sekujur badannya. Yin Yaner mengangkat perisainya untuk menghadapi cakar tajam Raja Serangga Pemakan Emas. Cakar tajam itu seperti anak panah tajam, menghantam bagian tengah perisai dengan kuat. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat meletus di depan Yin Yaner. Pada saat yang sama ketika Yin Yaner terhempas, bola-bola air yang memenjarakan serangga-serangga pemakan emas jurang lainnya semuanya meledak. Bang, 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 air memercik kemana-mana, dan serangga pemakan emas jurang terbang keluar lagi. Melihat hal ini, Yin Yaner tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia sudah pergi, lari, lari. Melihat betapa mengerikannya pertahanan Raja Serangga Pemakan Emas abis, Yin Yaner kehilangan ide untuk melawannya. Dia berbalik dan lari. Tetapi pada saat ini, Raja Serangga Pemakan Emas sudah memasuki kondisi marah. Saya melihatnya memancarkan cahaya warna-warni ke seluruh badannya, lalu ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan perlahan-lahan keluarlah bola logam yang berwarna-warni. Permukaan bola logam ini tidak halus, bergelombang dan ditutupi garis-garis belang-belang. Tampaknya itu adalah hasil kompresi sejumlah material logam yang baru saja dimakan Raja Serangga Pemakan Emas, dan belum sempat disempurnakan dan diserap. Bas! Pada saat ini, bola logam itu tampaknya telah berubah menjadi senjata yang sangat mematikan. Ia terbentuk dari perpaduan banyak logam langka dan berharga, seperti prototipe harta karun yang dahsyat, dan setiap bagiannya mengandung kekuatan yang mengerikan. Mati kau! Raja Serangga Pemakan Emas meraung, dan gelombang kejut yang mengerikan meletus dari mulutnya. Gelombang kejut mendorong bola logam ke arah Yin Yaner. Swoosh! Bola logam itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, seperti meteorit, melesat ke arah mereka. Merasakan aura mengerikan yang datang dari belakangnya, Yin Yaner terkejut. Dia segera berbalik dan memegang perisai indah di tangannya di depannya. Perisai cahaya tenun. Bangkit. Perisai kecil dan indah itu bersinar terang dan langsung membesar, berubah menjadi dinding perisai setinggi 7 atau 8 meter. Boom! Dengan suara keras, bola logam itu menghantam dinding perisai dengan keras. Dalam sekejap, perisai cahaya anyaman di depan Yin Yaner langsung meledak. Apa? Yin Yaner merasa ngeri, matanya terbelalak, dan tanpa berkata apa-apa, dia cepat-cepat mundur. Boom! Akibat dahsyat itu mengguncang 10 penjuru. Bumi berguncang, puing-puing meledak, dan dinding-dinding di sekitarnya retak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Gua besar itu berguncang terus-menerus, dan ada tanda-tanda keruntuhan. Yin Yaner mundur berkali-kali,
kekuatan dahsyat menembus badannya, dan aliran darah muncrat keluar dari sudut mulutnya. Dia meremehkan kekuatan bertarung Raja Serangga Pemakan Emas Abis. Spesies purba yang memakan biji logam ini jelas bukan sesuatu yang dapat diatasi dengan mudah. Badan halus Yin Yaner bergetar, darah di badannya melonjak, dan wajah cantiknya diam-diam kehilangan warnanya. Kemudian, serangga pemakan emas jurang lainnya menyerbu ke arah Yin Yaner dengan kekuatan yang besar. Tidak bagus. Tepat ketika Yin Yaner diam-diam mengatakan ada sesuatu yang salah, tiba-tiba, sebuah sosok muncul di sampingnya. Kekuatan yang mengguncang surga. Bang! Pria itu menghentakkan kakinya ke tanah, dan tiba-tiba gelombang kejiut yang dahsyat meledak. Saat tanah amblas ke dalam lubang besar, kekuatan yang sangat besar meniup kawanan serangga pemakan emas yang menyerbu. Yin Yaner menoleh dan menatap orang yang datang. "Tuan muda, mengapa Anda kembali?" Orang yang datang adalah Xiao Nunu. "Jika aku tidak datang, bukankah kau akan dimakan habis oleh mereka?" kata Xiao Nunu. Yin Yaner sedikit malu, dan dia menjawab, "Aku tidak menyangka kekuatannya begitu." Setelah itu, Yin Yaner buru-buru berkata, "Tuan muda, larilah." Begitu kata-kata itu keluar, hembusan angin jahat bertiup, dan Raja Serangga Pemakan Emas itu bergegas menuju kedua pria itu dengan kecepatan tinggi. Xiao Nunu dengan cepat memegang bahu Yin Yaner, lalu sambil berpikir, dia menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa. Swiss! Xiao Nunu dan Yin Yaner langsung menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, Raja Serangga Pemakan Emas bergegas mendekat. Raja Serangga Pemakan Emas mula-mula meleset dari sasarannya, lalu melancarkan serangan yang lebih ganas. Xiao Nunu berkata pada Yin Yaner, "Pegang aku erat-erat." "Ya." Yin Yaner memeluk Xiao Nunu erat-erat seperti seekor kepiting. Xiao Nunu meningkatkan kecepatan geraknya hingga yang tercepat. Ia melesat keluar seperti kilatan petir emas. Raja Serangga Pemakan Emas mengikutinya dari dekat, menyerbu ke depan, menghancurkan pilar-pilar batu satu demi satu, dan meretakkan dinding batu satu demi satu. Tabrakan brutal lawan menyebabkan batu beterbangan, debu beterbangan, dan banyak tempat reruntuh. Batu-batu berjatuhan satu demi satu di belakang Xiao Nunu, tetapi Xiao Nunu tidak panik. Dia membawa Yin Yaner dan berlari menuju pintu keluar. Akhirnya, keduanya melihat pintu keluar. Xiao Nunu melompat keluar dan bergegas keluar. Raja Cacing Pemakan Emas tidak mau melepaskannya, dan ia pun terbang keluar. Di luar pintu keluar adalah lembah Rift besar. Di luar, Zhou Su, Li Qianfan, Yao Jianyun dan Meng Qilin telah menyiapkan penyergapan. Mereka datang, maju. Mereka berempat bergabung untuk menyerang, masing-masing menggunakan kartu truf mereka untuk membunuh. Serangan yang mengguncang surga, tebasan api ilahi, kutukan petir abadi Yin Yang, seni pedang hantu energi pedang Raja Hantu. Zhou Su mengayunkan tongkat perang tentara pemecah, Li Qianfan mengumpulkan kekuatannya dan menebas pedang punggung besar aliran batu, Meng Qilin melakukan sihir misterius, dan Yao Jianyun melepaskan energi pedang gelap. Keempat kekuatan itu membombardir Raja Serangga Pemakan Emas dari 4 sudut yang berbeda. Akibat kekacauan itu saling bersilangan dan keempat kekuatan besar terkonsentrasi bersama, meledak dengan energi yang melonjak seperti tsunami. Raja Cacing Pemakan Emas terbang keluar dan menghantam dinding batu di belakangnya dengan keras. Sebuah celah besar tiba-tiba pecah di dinding batu tebal itu, dan Raja Serangga Pemakan Emas terkubur dalam-dalam di bawah reruntuhan yang bergulung-gulung. Hehe, berhasil. Li Qianfan tersenyum seolah rencana jahatnya berhasil. Zhou Su mengerutkan kening dan berkata, "Berhentilah tertawa dan ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, serangga pemakan emas jurang lainnya terbang keluar dari gua. Wajah Li Qianfan berubah, "Aku hampir lupa, orang-orang ini hidup berkelompok. Ayo pergi," kata Meng Qilin sambil melemparkan beberapa jimat peri yang kuat. Ledakan. Jimat abadi itu meledak saat terjatuh ke tanah, menghalangi pengejaran pasukan serangga pemakan emas jurang. Memanfaatkan celah ini, Meng Qilin memanggil perahu awan suci dan memberi isyarat kepada semua orang untuk bergegas dan naik ke atasnya. Cepat! Zhou Su, Li Qianfan, dan Yao Jianyun semuanya menaiki perahu awan suci. Yao Jianyun lalu berkata pada Xiao Nunu dan Yin Yaner, "Cepatlah." "Siap." Xiao Nunu dan Yin Yaner segera mengikutinya. Namun,
Sebelum Xiao Nunu dan Yin Yaner sempat melangkah ke perahu awan suci, bumi tiba-tiba retak, langit berubah warna, dan gelombang udara seperti badai menyebar ke segala arah. Raja serangga pemakan emas yang terkubur di bawah reruntuhan berdiri lagi. Arus udara yang bergejolak berputar-putar di sekitar Raja serangga pemakan emas, dan sepasang pupil matanya yang berwarna emas gelap menunjukkan niat membunuh. Hehe, pergi. Bisakah kau pergi? Raja serangga pemakan emas tertawa aneh, lalu sayap bilah emas di belakangnya menyebar, dan badannya yang seperti besi terbang ke udara. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Swiss. Sayap bilah Raja serangga pemakan emas bergetar, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah semua orang. Ekspresi beberapa orang berubah berkali-kali. Badan Raja serangga pemakan emas bagaikan senjata yang paling mengerikan. Begitu terkena, perahu awan suci akan meledak berkeping-keping di tempat. Ada kilatan tekad di mata Xiao Nunu. Dia melemparkan Yin Yaner yang terluka ke arah Seng Yunzu, lalu memanggil kitab Kaisar Bumi. Swiss. Kitab Kaisar Bumi menyebar di kehampaan dan dengan cepat mengembang seperti gulungan di langit. Dalam sekejap mata, kitab Kaisar Bumi berubah menjadi gulungan besar yang membentang sepanjang 100 meter. Bang! Kemudian, Raja serangga pemakan emas menghantam kitab bumi dengan keras dan kekuatan yang tak terhentikan. Suara keras itu bagaikan guntur, mengguncang kehampaan. Kitab Kaisar Bumi bagaikan gelombang, bergelombang dan bergulung kencang. Meskipun kekuatan pertahanan buku Kaisar Bumi cukup kuat, badan Raja serangga pemakan emas sama mengerikannya dengan senjata abadi. Buku Kaisar Bumi menahan sebagian besar kekuatan, tetapi masih ada sisa yang kuat yang menembus dan melampiaskannya pada Xiao Nunu dan yang lainnya di belakangnya. Bang! Badan Xiao Nunu bergetar, dan dia merasakan sedikit rasa asin di tenggorokannya. Orang-orang di perahu awan suci di belakang jauh kurang kuat secara fisik dibandingkan Xiao Nunu, dan mengalami benturan yang lebih parah. Ada jejak darah mengalir dari mulut Zhou Su, Li Qianfan, dan Yao Jianyun. Yin Yaner yang sudah terluka hampir pingsan. Semprul, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Li Qianfan mengumpat. Semua orang sangat meremehkan kekuatan Raja serangga pemakan emas. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan penyesalan karena telah memprovokasi pihak lain. Pada saat ini, Xiao Nunu melirik sekilas dari sudut matanya dan benar-benar melihat seekor serangga kecil pemakan emas. Sayap serangga pemakan emas itu juga bersinar dengan cahaya keemasan, dan itu jelas merupakan Raja serangga muda. Xiao Nunu langsung punya ide. Kamu duluan, katanya kepada orang-orang di belakangnya. Semua orang tercengang. Yao Jianyun segera bertanya, bagaimana denganmu? Xiao Nunu menjawab, aku akan pergi dan membawanya pergi. Semua orang bahkan lebih terkejut. Menuntun pergi. Bagaimana cara mengutip? Akankah Raja serangga pemakan emas mengikuti Xiao Nunu dengan patuh? Tetapi bahkan jika dia berhasil memancingnya pergi, bagaimana Xiao Nunu bisa mengalahkan Raja serangga pemakan emas sendirian? Sebelum semua orang bisa bereaksi, Raja serangga pemakan emas melancarkan serangan lain. Bang! Kitab Kaisar Bumi sekali lagi menanggung dampak brutal lawan. Kali ini, kitab Kaisar Bumi berguling lebih keras dari sebelumnya, lengkungan getarannya lebih besar, dan pada saat yang sama, kekuatan benturan yang datang bahkan lebih ganas. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan Tai Sang Feng Hua tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian dia mengangkat pedangnya dan ledakan energi pedang meledak, menghancurkan kekuatan serangan. Li Qianfan, Zhou Su dan yang lainnya di belakangnya ketakutan. Kekuatan Xiao Nunu, yang mampu memblokir kekuatan Raja serangga pemakan emas 2 kali, juga membuat mereka menatapnya dengan kagum. Namun, mereka juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kitab Kaisar Bumi menurun dengan cepat. Dengan kata lain, senjata ajaib kitab Kaisar Bumi saja tidak cukup untuk melawan Raja serangga pemakan emas. Namun Xiao Nunu tidak berniat melanjutkan pertarungan. Ia memanfaatkan waktu saat kekuatan lama Raja serangga pemakan emas baru saja habis dan kekuatan baru belum muncul, dan segera mengambil kitab Kaisar Bumi. Kemudian ia bergerak dan berteleportasi ke posisi di bawah. Xiao Nunu datang ke sisi anak Raja serangga dengan kecepatan yang sangat cepat, mengangkat tangannya untuk menangkapnya, dan kemudian berteriak kepada Raja serangga pemakan emas di kehampaan, jika kau ingin dia hidup, ikuti aku.
Anak Raja Serangga ini panjangnya kurang dari setengah meter, dan Xiao Nunu dengan mudah menangkapnya. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu mengambil anak Raja Serangga itu dengan satu tangan dan terbang menuju arah lain dari lembah Rif besar. Raja Serangga pemakan emas sangat murka, matanya dipenuhi amarah yang membara. Manusia tercela. Tanpa ragu, ia segera mengejar Xiao Nunu. Semua orang di perahu awan suci terkejut, tetapi mereka bereaksi cepat. "Mundur dulu," kata Zhou Su. "Ya." Meng Qilin buru-buru mendesak perahu awan suci untuk kabur ke arah yang berlawanan. "Kita tidak bisa meninggalkan Tuan Muda," kata Yin Yaner lemah. Di antara sedikit orang, luka-lukanya adalah yang paling serius. Tetapi meski begitu, dia masih ingin kembali untuk mencari Xiao Nunu. Yao Jianyun segera mendukungnya dan berkata, "Karena kamu dalam kondisi seperti ini, jangan buat masalah bagi tuan mudamu. Akan lebih mudah baginya untuk kabur sendirian." Pada saat yang sama, di sisi lain, di pintu masuk alam rahasia, seorang wanita dengan kecantikan luar biasa dan sosok yang anggun datang ke sini. Dia mengenakan rok ekor burung phoenix berwarna merah tua di bagian bawah badannya dan kemeja putih berlengan lebar dengan pola awan di bagian atas badannya. Dia tidak hanya tinggi, tetapi juga memiliki penampilan yang memukau. Rambutnya yang panjang seperti air terjun, berkilau dan berkibar. Dia membawa busur panjang yang cantik di punggungnya, dan pola-pola pada busur itu sangat indah. "Mungkinkah apa yang aku cari ada di sini?" Wanita itu mengangkat matanya yang indah ke langit biru, dan bergumam dengan bibir merahnya yang kecil. Bersambung.